علمنا ما ينفعنا وزدنا علما وبارك لنا في علمنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل كاملا ونسألك اللهم علما نافعا لا ينسى وتوفيقا دائما آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pengajian kitab Al-Jami'us Shaghir karya Al-Hafidz As-Suyuti rahimahullah, dan kita sudah sampai pada hadis 376. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Idza apabila aradallah, Allah menghendaki, bi'abdin terhadap hamba, khairan kebaikan, ja'ala qinahu, Allah jadikan kekayaannya, fi nafsihi dalam hatinya, kaya hati maksudnya qanaah, wa tuqahu dan Allah letakkan takwanya, fi qalbih dalam hatinya. Wa idza dan apabila aradallahu, Allah kehendaki, bi'abdin terhadap hamba, syarran keburukan, ja'ala faqrahu, Allah letakkan fakirnya, baina ainai di antara kedua matanya. Hadis riwayat Al-Hakim At-Tirmidzi, derajatnya dhaif. Tapi isinya ya benar ya. Bahwasanya kalau Allah menghendaki kebaikan seorang hamba, dibikin orangnya qanaah, sehingga apapun yang diberikan oleh Allah dia merasa cukup. Kemudian hatinya takwa, sehingga tidak melanggar larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah menghendaki keburukan terhadap hamba, maka fakirnya ditaruh di antara kedua matanya. Maksudnya selalu merasa tidak cukup. Matanya melihat sesuatu kenikmatan orang lain, pengen memiliki seperti itu juga. Nah, ini adalah fakir di antara kedua mata. Mata melihat selalu memerlukan, merasa memerlukan terhadap apa yang dia lihat. 377. Idza aradallah, apabila Allah menghendaki, bi'abdin terhadap hamba, khairan satu kebaikan, faqahahu fid din, Allah menjadikan dia paham dalam agama. Wa zahadahu fid dunya, menjadikan dia zuhud dalam dunia. Wa bassarahu, dan Allah memperlihatkan kepadanya, uyubahu, aib-aibnya. Hadis riwayat Baihaqi dalam Syu'abul Iman, derajatnya juga dhaif. Tapi isinya juga benar nih. Jadi banyak hadis-hadis yang dhaif tapi isinya apa? Benar, isinya apa? Sesuai dengan fakta. Maka kalau kita ingin ada tanda-tanda baik pada diri kita, hendaklah kita mempelajari agama, kemudian zuhud terhadap dunia, dan memperhatikan aib kita sendiri-sendiri. 378. Idza apabila aradallahu, Allah menghendaki, bi'abdin terhadap hamba, khairan kebaikan, ja'ala lahu, Allah menjadikan baginya, wa'idhan penasihat, min nafsihi dari dirinya sendiri. Yang penasihat ini ya'muruhu memerintahkan dia, wa yanhahu dan melarang dia. Ini hadisnya juga dhaif. Tapi saya temukan hadis yang semakna dengannya, sahih, riwayat Imam Ahmad ya. Kata kuncinya adalah wa'idullah. Ini satu perumpamaan yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Daraballahu ta'ala mathalan siratan mustaqima. Allah membuat perumpamaan satu jalan yang lurus, yang dimaksud adalah Islam. Wa ala janbadai sirat suran, di antara di pinggir atau dua sampingnya jalan tadi ada dua pagar. Dua pagar ini maksudnya aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala yang tidak boleh dilanggar. Fihima abwabun mufattahah, pada pagar tadi ada pintu-pintu yang terbuka. Ini maksudnya segala yang diharamkan oleh Allah. Wa 'alal abwabi suturun murkhatun, di pintu itu ada tirai yang terjurai, jadi supaya orang tidak masuk ke situ. Wa 'ala babis sirati da'in, di pintu jalan, jadi di ujung sono itu ada seorang penyeru yang dia mengatakan, ya ayyuhan nas, wahai para manusia, udkhulus sirata jami'an, masuklah dalam jalan ini semuanya. Wala tata'awwaju, jangan belok-belok nanti masuk neraka. Nah, penyeru ini maksudnya Al-Qur'an. Wada'in yad'u min fawqis sirat. Kemudian ada satu lagi penyeru yang dia menyeru di atas jembatan, di atas ya. Kalau yang tadi itu di ujung. Nah, ini sekarang di atas. Fa idza arada al-insan ay yaftah syai'an min tilkal abwab, kalau ada manusia yang ingin masuk dari pintu-pintu keharaman tadi, qala, maka si penasihat yang di atas tadi mengatakan, waihak, celaka Anda, la taftahu, jangan kamu buka pintu itu.
Fa innaka in taftahu talijhu. Kalau kamu buka, kamu masuk, akhirnya masuk neraka. Nah, siapa penyeru yang di atas itu? Rasulullah mengatakan, wadda'i min fauq, dan si penyeru yang ada di atas adalah wa'idullah, penasihatnya Allah, fi qalbi kulli muslim, pada hatinya setiap orang muslim. Hadis sahih riwayat Imam Ahmad. Nah, maka hati kecil seorang muslim pasti akan memberikan nasihat yang baik. Kalau melanggar maka disuruh untuk berhenti. Kalau berbuat baik disuruh untuk semangat. Nah, maka hati kecil kita kalau masih ada semangat untuk kebaikan atau menegur kita kalau kita melakukan dosa, ya, maka itu berarti tanda-tanda kebaikan masih ada pada hati kita. Monggo, Pak. Malaikat hafadhah itu tugasnya hanyalah untuk mencatat amal manusia, yang kanan maupun yang kiri. Atau ada lagi muaqibat, itu yang menjaga manusia ini dari kematian yang belum saatnya. Ada kendaraan ingin menabrak, tapi ini belum saatnya mati, maka jatahnya malaikat hafadhah yang muaqibat untuk memalingkan dia supaya dia mundur selangkah, akhirnya mobilnya nggak nabrak. Nah, itu. Iya, bisa disebut hafadhah karena dia menjaga, tapi menjaga amalan manusia. Jadi istilah hafadhah itu kan artinya penjaga, Pak. Nah, penjaga apa? Tergantung tugas masing-masing. Ada yang penjaga amal disebut raqibun atid, tugasnya raqibun atid. Ada juga yang menjaga dari kematian, tadi muaqibat. Tapi kemudian 379, idza aradallahu bi'abdin khairan, apabila Allah menghendaki terhadap hamba suatu kebaikan, asalahu, maka Allah itu mempergunakan dia. Qila, ditanyakan, wa ma asalahu, apa yang dimaksud Allah mempergunakan dia? Qala, Nabi menjawab, yaftahu lahu amalan salihah, Allah buka untuk dia amal saleh qabla mautih, sebelum matinya. Thumma yakbiduhu alaih, kemudian Allah mencabut nyawanya di atas amal saleh tadi. Hadis riwayat Ahmad sahih. Jadi kalau Allah ingin menghendaki kebaikan, Allah ilhamkan seorang hamba berbuat baik. Setelah itu Allah cabut nyawanya sebentar kemudian setelah dia melakukan kebaikan tadi. Nah, maka dia kondisinya kondisi husnul khatimah. Mungkin beberapa tahun yang lalu dia terkenal orang jahat, dia terkenal perampok dan sebagainya. Tetapi kalau Allah ingin menghendaki dia baik, maka caranya cukup gampang, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan ilham kepadanya berbuat baik, selesai. Karena banyak orang-orang yang dulunya berbuat jahat, tetapi Allah kasih dia ilham, ya, ketemu dengan orang, misalnya ada yang ketemu dengan jamaah tabligh, dikasih satu nasihat langsung masuk dalam hati, terenyuh, langsung akhirnya ikut. Yang biasanya nggak salat jamaah jadi salat jamaah, yang tatuan-tatuan dia pengen untuk menghapus tatonya, nah, kemudian mati setelah itu. Nah, ini tanda husnul khatimah diberikan oleh Allah kepada dia, tanda baik untuk hamba tersebut. Kata-kata asalah ini riwayatnya sahih, ya. Karena itu Imam Al-Suyuti di sini menampilkan hadis ini tujuannya untuk menolak pendapat yang mengatakan bahwa riwayat ini dhaif. Al-Imam Ibnul Arabi kalau nggak salah itu, beliau berpendapat kalimat asalahu ini tashif, ini satu kesalahan perawi hadis. Yang benar bukan asalah tapi ista'malah, sebagaimana hadis berikutnya ista'malah. Tapi menurut Imam Suyuti enggak, dua-duanya sahih. Asalahu sahih, ista'malahu juga sahih. Hadis berikutnya 380. Idza apabila aradallah, Allah menghendaki bi'abdin khairan, terhadap hamba suatu kebaikan, ista'malah, Allah pergunakan dia. Ditanyakan, wa masti'maluhu, bagaimana Allah mempergunakan dia? Qala, Nabi menjawab, yaftahu lahu amalan salihan, Allah buka baginya amal saleh baina yaday mautih, sebelum matinya, hatta yurdiya anhu, sehingga Allah menjadikan ridha, menjadikan rela terhadap si orang tersebut, man haulahu, orang-orang yang ada di sekitarnya. Hadis ini sahih. Nah, sehingga orang-orang di sekitarnya jadi ridha terhadap dia, jadi memuji dia, ini orang baik ini. Padahal dulu orangnya digunjing banyak orang karena jelek mungkin, tapi sebelum matinya Allah ubah drastis. Nah, sehingga ketika mati maka banyak yang memuji, ini orang baik. Nah, ini berarti tanda bahwa Allah menghendaki kebaikan terhadap orang tersebut. Hadis berikutnya sama 381, idza aradallahu bi'abdin khairan ista'malah, qila kaifa yasta'miluh. Ini pertanyaannya.
Qala yuwaffiquhu, Allah memberikan taufik kepadanya li'amalin salih, untuk amal saleh, qabla al-maut, sebelum mati, thumma yaqbiduhu alaih, kemudian mencabut nyawanya di atas amal tersebut. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. 382 sama, idza aradallahu bi'abdin khairan, Allah menghendaki baik terhadap hamba, tahharahu qabla mautih, Allah akan sucikan dia sebelum matinya. Para sahabat bertanya, wa ma tuhurul abd, bagaimana sucinya seorang hamba? Qala, Nabi menjawab, amalun salihun, ada amal saleh, yulhimuhu iyahu, yang Allah mengilhamkan amal saleh tersebut kepadanya, hatta yaqbidahu alaih, sehingga Allah mencabut nyawanya di atas amal saleh tadi. Nah, ini semuanya hadisnya mirip-mirip, meskipun ini dinilai dhaif oleh Suyuti, tapi kesimpulannya ya sahih karena semakna dengan hadis-hadis sebelumnya. Hadis berikutnya 383, idza aradallah, apabila Allah menghendaki bi'abdin terhadap hamba khairan, kebaikan, sayyara, Allah jadikan hawaijan nas, hajat-hajat manusia, ilaihi, mengarah kepadanya. Hadis ini kata Syekh Albani maudhu atau palsu. Tapi tenang, saya temukan hadis yang semakna dengan ini. Hadisnya sahih. Kata kuncinya adalah limana fi'il ibad. Innallaha ta'ala, inna lillahi ta'ala, Allah ta'ala memiliki aqwaman, beberapa kaum, yakhtassuhum bin ni'am, Allah khususkan mereka diberikan kenikmatan-kenikmatan. Untuk apa kenikmatan itu? Limana fi'il ibad, untuk memberikan manfaat kepada para hamba-hamba. Wa yuqirruha fihim, Allah menetapkan nikmat itu terus pada mereka, ma badzaluha, selama mereka memberikan nikmat tadi kepada orang lain. Fa idza mana'uha, kalau mereka sudah mencegahnya, maksudnya tidak lagi memberikan, naza'aha minhum, Allah cabut nikmat itu dari mereka, fahawwalaha ila ghairihim, maka Allah pindahkan nikmat itu kepada orang yang lain yang mau menyebarkannya kepada hamba-hamba Allah. Nah, ini hadis riwayat Tabarani, derajatnya adalah hasan. Nah, di sini an-ni'am, nikmat-nikmat ini ada beberapa macam, ya. Bisa berupa harta kekayaan, bisa berupa jabatan, bisa berupa ilmu. Maka Allah kasih ilmu seseorang bukan untuk dia, tapi untuk memberikan manfaat kepada hamba-hamba yang lain, untuk mengajarkan ilmunya. Kalau dia sudah tidak mau mengajar lagi, ilmunya dicabut oleh Allah, pindahkan kepada orang lain yang mau mengajar. Nah, maka yang sudah terlanjur mengajar, ngajar terus sampai mati. Jangan ada niatan untuk berhenti. Meskipun mungkin kita merasa, wah ilmu saya seberapa sih, saya masa mengajar. Siapapun kita kalau sudah belajar pasti punya ilmu, dan ada orang yang lebih rendah di bawah kita. Nah, kita mengajar kepada yang lebih rendah. Sehingga yang sudah mengajar jangan merasa kemudian tidak pede, kemudian berhenti dari mengajar. Udah diberikan tugas oleh Allah mengajar, lanjut terus. Demikian juga yang diberikan kenikmatan harta oleh Allah, sedekah ke sana kemari. Orang-orang miskin rujukannya kepada orang tadi, karena mereka tahu bahwa ini solusi bapak ini. Kalau saya ada masalah, harta kepada bapak ini solusi. Nah, itu jangan berhenti untuk sedekah. Berhenti, nanti Allah hentikan pintu rizkinya, selesai, akhirnya Allah pindahkan pada orang lain yang mau sedekah. Nah, ini maksudnya. Ya, maka nikmat-nikmat Allah yang sudah diberikan kepada kita itu sebenarnya bukan untuk kita, tapi untuk hamba-hamba Allah, dibagikan kepada mereka seperti yang sudah kita lakukan selama ini. Jangan berhenti dari kebaikan. 384, idza aradallah, dari jika Allah berkehendak bi abdin terhadap hamba khairan, kebaikan, atabahu, Allah mencela dia, menegur dia, fi manamihi, pada waktu tidurnya, maksudnya dikasih mimpi teguran. Ini hadisnya juga dhaif. Tetapi beberapa kejadian menunjukkan hal ini. Contoh, ada 3 ulama, semuanya bernama Muhammad, ulama-ulama besar, tapi waktu itu belum ulama, masih talabul ilm, masih mencari ilmu. 3 ulama kehabisan bekal di perjalanan karena mencari ilmu, sehingga kelaparan. Sudah nggak ada makanan sama sekali, udah hampir pingsan. Maka 3 ulama ini sepakat, kita harus minta kepada masyarakat kampung. Kalau tidak minta kita bisa mati. Ini sudah kepepet ini. Maka akhirnya diundi siapa yang meminta. Jatuhlah kepada salah satu dari mereka. Saya lupa siapa yang kena. Kalau nggak salah itu adalah Muhammad ibnu Jarir At-Tabari, Muhammad ibnu Khuzaimah, Muhammad ibnu Nasr Al-Marwazi. Nah, kalau salah nanti dicari aja nama-namanya.
Akhirnya jatuh salah satu mereka. Nah, kamu yang kena, kamu harus minta-minta kepada masyarakat. Nah, dia berat hati sebenarnya, tapi karena sudah sepakatan akhirnya ya dia terima. Tapi dia minta, tolong saya dikasih kesempatan untuk sholat istikharah dulu sebelum minta-minta ngantung-ngantung kepada manusia. Nah, masa ulama minta-minta. Nah, akhirnya dia sholat istikharah. Sholat istikharah selesai, belum selesai malah. Tiba-tiba sudah ada pasukan datang bertanya, apakah di sini ada orang bernama Muhammad bin Jarir At-Tabari? Ada. Ya. Yang mana itu orangnya? Ada apa? Ini ada kiriman dari raja untuk diberikan kepada Anda. Kasih uang segepok, panganan yang banyak. Kemudian ada lagi nama ini Muhammad bin Nasr Al-Marwazi. Ada. Nah, ini ada kiriman dari raja untuk antum, dikirim. Nah, kok bisa secepat itu? Ternyata Allah kirimkan mimpi kepada Raja Mesir waktu itu. Wahai Raja Mesir, kamu itu punya rakyat ulama kelaparan, enggak kamu beri makan. Ya. Kamu harus segera bangun, ambil makanan, kirim pada mereka. Kemudian dicarilah 3 nama tadi, karena disebutkan namanya, Pak. Itu ada 3 ulama itu kelaparan itu, Muhammad bin Jarir At-Tabari, Muhammad bin Nasr Al-Marwazi, satu lagi siapa? Nah, maka raja ini bangun, nulis nama tadi, ya. Bilang sama pasukannya, cari 3 orang ini, kasih makan. Nah, maka salah satunya masih salat tadi. Satunya ini siapa fulan ini? Oh, itu yang lagi salat itu. Nah, ternyata selesai salat sudah dapat makanan, Pak. Masya Allah. Nah, ini dari mimpi, ya. Nah, kadang-kadang Allah negur dengan mimpi tadi. Ya, ini berarti tanda baik. Ini seorang raja yang adil, sehingga dia dibantu oleh Allah keadilannya terhadap rakyatnya. Yang miskin-miskin dikasih makanan semuanya oleh dia. 385. Idza aradallah, apabila Allah berkehendak bi 'abdihil khair, terhadap hambanya kebaikan, ajjala lahul 'uqubah, Allah segerakan bagi dia hukuman fid dunya, di dunia. Wa idza, dan apabila arada bi 'abdihi syarr, Allah berkehendak terhadap hambanya keburukan, amsaka anhu bidzanbih, Allah tahan dosanya, maksudnya tidak dihukum sama sekali. Hatta yuwafiya bihi, sehingga Allah menyempurnakan terhadap dia, maksudnya hukumannya, yaumal qiyamati, pada hari kiamat nanti. Hadis sahih. Hadis ini termasuk hadis sababiyah, yaitu hadis yang ada sababnya kenapa Nabi bersabda. Ada seorang sahabat Nabi datang kepada Nabi, jidatnya berdarah, netes-netes ini. Kemudian dia berkata, ya Rasulullah, saya binasa. Nabi bertanya, kenapa kamu binasa? Saya tadi sebelum datang kepada Anda, di jalan tadi ada cewek cantik banget. Saking cantiknya itu saya pelototi dia. Sampai dia lewat tuh saya masih menoleh. Akhirnya saya nabrak tembok, daduk nih, berdarah-darah. Nah, maka Rasulullah menyampaikan hadis ini. Apabila Allah menghendaki kebaikan terhadap hambanya, maka justru siksaannya disegerakan di dunia supaya dosanya hilang. Nah, maka kamu didadukkan oleh Allah di tembok ini karena Allah berkehendak baik sama kamu. Besok lagi jangan diulangi. Nah, ini sabda Nabi SAW kepada sahabatnya yang datang dalam keadaan sudah bersedih hati karena apa? Merasa dirinya sudah hancur total karena sudah langsung dikes hukumannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kata Nabi justru itu baik. Maka kalau ada teman kita yang bisnis dengan riba, kemudian bisnisnya hancur, itu malah mungkin tanda baik. Allah tidak ingin dia berkelanjutan dalam riba, maka bisnis ribanya dihancurkan oleh Allah, disisakan yang tidak riba aja. Lebih baik daripada bisnis yang sukses, riba terus, akhirnya dia mati masih riba, dilanjutkan oleh anak cucunya riba terus, dosa terus semuanya. Nah, maka dihancurkan aja oleh Allah malah bagus. Anak cucunya nggak ada yang riba lagi udah. 386. Idza aradallahu, apabila Allah menghendaki bi'abdin terhadap hamba khairan, kebaikan, faqahahu fid din, Allah jadikan dia paham agama, wa alhamahu rusda, Allah ilhamkan kepada dia petunjuknya. Hadis ini dhaif, tapi ya tentu saja isinya benar ya. Karena itu kalau kita ingin dikehendaki baik oleh Allah, harus paham agama, ngaji terus sampai mati kita. Termasuk yang sudah mengajar harus tetap ngaji ya. Jangan karena sudah mengajar tidak pernah ngaji lagi, karena setiap kita pasti ada yang lebih berilmu di atasnya. Wa fawqa kulli dzi ilmin alim. Saya pernah ada seorang teman di Lampung ketika saya mengajar di sana. Maka teman ini dia seorang ustadz juga. Dia mengatakan,
saya itu dulu merasa sudah mantap ilmu saya. Begitu ketemu sama antum saya nggak ada apa-apanya katanya. Merasa nggak ada ilmunya. Karena kalau hanya menjelaskan hadis saya bisa, tapi ngapalin hadis saya nggak hafal. Nah, kalau antum bisa nampilkan dalil-dalil yang antum hafalkan, nah ini saya jadi seperti burung kecil di hadapan antum. Nah, maka saya jawab, sama aja Pak. Antum merasa saya berilmu karena saya bertemu dengan antum. Coba saya ketemu para masyayikh yang saya belajar dari mereka, saya merasa bukan apa-apa, nggak ada ilmu sama sekali. Rasanya masih cah TK belajar sama gurunya. Ya seperti itu selalu. Siapapun kita, meskipun sudah mengajar, ilmunya seberapapun yang dia kuasai, pasti masih ada di atasnya orang yang lebih berilmu. Maka ngaji, belajar agama itu sampai mati, sebagaimana kata Imam Ahmad, sampai apa? Ma'al mahbarah ilal maqbarah, bersama tinta sampai kuburan. 387. Idza aradallah, apabila Allah berkehendak bi'abdin terhadap hamba khairan, kebaikan, fatahalahu, Allah buka untuk dia qufla qalbih, gembok dalam hatinya. Wa ja'ala fihi, dan Allah masukkan padanya al-yaqin, keyakinan kepada Allah, wasidq, dan jujur. Wa ja'ala qalbahu, dan Allah jadikan hatinya itu wa'iyan, menjaga, lima salaka fihi, terhadap apa-apa yang masuk dalam hati tadi. Maksudnya hatinya menjaga terhadap kebaikan-kebaikan yang masuk padanya, sehingga nasihat sekecil apapun, sedikit apapun bisa bermanfaat, karena sudah dibuka gemboknya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka nasihat yang masuk ya sekecil apapun bermanfaat. Wa ja'ala, dan Allah jadikan qalbahu, hatinya saliman, selamat. Selamat maksudnya tidak ada kekotoran padanya. Wa lisanahu shadiqan, lidahnya jujur. Wa khaliqatahu mustaqimah, dan akhlaknya lurus. Wa ja'ala udhunahu sami'ah, Allah jadikan telinganya selalu mendengar, maksudnya mendengarkan terhadap kebaikan-kebaikan yang bermanfaat untuk dia, mendengarkan terhadap perkara-perkara akhirat yang mendekatkan dia kepada Allah dan sebagainya. Wa ainahu, dan matanya basiratan, melihat, sama ya, melihat kepada kebaikan-kebaikan yang bisa menghantarkan dia ke dalam jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini dhaif, tapi ya isinya bagus dan benar. Ada seorang syekh sufi, ulama sufi terkenal, Ali Al-Khawas. Dia pada suatu hari bertemu di jalan dengan seorang pemuda. Pemuda ini sendirian. Maka dia bertanya, "Hai pemuda, mau kemana?" "Mau ke Mekah." "Untuk apa?" "Untuk haji." "Lah kamu kok nggak bawa bekal?" Karena perjalanan masih jauh Pak dari tempat tersebut ke Mekah. Maka dia mengatakan kepada Syekh Ali Al-Khawas ini, "Ya dha'ifal yaqin, wahai orang yang yakinnya lemah, Allah itu kan selalu bersama hambanya, dan Allah itu maha mampu terhadap segala sesuatu. Kalau kamu memang merasa bahwasanya hidup harus membawa duit, itu berarti kamu nggak punya Allah Subhanahu wa taala. Hidup cukup dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah mampu menghantarkan saya ke Mekah tanpa saya bawa bekal seperti ini." Tapi itu kalau yakinnya sudah kuat Pak. Kalau yakinnya kayak kita ini di tengah perjalanan nggak bawa bekal, malah ngatung-ngatung, jaluk-jaluk. Nah, itu yang tidak boleh. Kalau yakinnya sudah kuat, yakin bahwasanya Allah pasti memberi rezeki dimanapun kita berada, sehingga kita tidak minta-minta, nggak apa-apa datang ke Mekah tanpa bawa bekal, nggak ada masalah. Tapi kalau tidak punya yakin seperti itu jangan, karena nanti kita akan minta-minta. Seperti orang-orang Yaman, mereka dari Yaman ke Mekah untuk haji tanpa bawa bekal. Maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menegur ya, tidak boleh mereka tanpa bawa bekal kemudian di tengah perjalanan minta-minta. Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan wa tazawwadu fa inna khairaz zadid taqwa. Minta-minta itu bukan termasuk sifatnya orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, atau mudah minta-minta adalah sifatnya orang yang tidak bertakwa kepada Allah. 388, ini hadis palsu, maka saya kasih tanda bintang, ini tanda bintang untuk hadis palsu ya. Idza aradallah, apabila Allah menghendaki bi ahli baitin, terhadap suatu keluarga, khairan, kebaikan, faqahahum fid din, Allah jadikan paham agama, wa waqqara saghiruhum kabirahum, dan menghormati anak kecil mereka terhadap orang tua mereka. Wa razaqahum, dan Allah memberikan rizki kepada mereka, ar-rifqa,
kelembutan fi ma'isyatihim, dalam ma'isyah mereka. Yang dimaksud kelembutan dalam ma'isyah itu adalah husnut tasarruf, yaitu mengelola harta dengan baik. Karena ada orang itu mengelola harta asal-asalan, dikasih gaji di awal bulan langsung dihabis-habiskan, akhir bulan ranti apa-apa, akhirnya ngutang ke sana kemari. Nah, itu berarti bukan husnut tasarruf. Nah, itu berarti Allah tidak kehendaki kebaikan. Nah, dia hitung kebutuhannya berapa, duitnya berapa, jangan sampai pasak lebih besar daripada tiang. Wal qasda, dan Allah akan memberikan qasd, ya, sedang-sedang fi nafaqatihim, dalam nafkah mereka, nafkah yang mereka keluarkan. Wa bassaruhum uyubahum, dan Allah akan tampakkan kepada mereka aib-aib mereka, fayatubu minha, sehingga mereka tobat dari aib tersebut. Wa idza arada bihim ghaira dzalika, kalau Allah menghendaki kepada mereka selain itu, tarakahum, Allah biarkan mereka hamalan, dalam keadaan sia-sia. Sia-sia maksudnya apa? Tidak digubris oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak diurus oleh Allah, dibiarkan sakar PDW. Ini hadisnya dhaif ya, tetapi hadis yang semakna dengan ini nanti akan kita temukan juga, ya, pada hadis-hadis berikutnya. Bahwasanya husnut tasarruf, yaitu mengelola harta dengan baik, ini termasuk tanda Allah menghendaki kebaikan terhadap kita. 389. Idza aradallahu biqaumin khairan, apabila Allah menghendaki terhadap suatu kaum kebaikan, aktsara fuqaha'ahum, Allah perbanyak ahli fikihnya, wa aqalla juhalahum, Allah sedikitkan orang-orang bodohnya. Fa idza takallama al-faqih, kalau si alim ini berbicara, wajada a'wanan, dia mendapati penolong-penolong. Wa idza takallama al-jahil, kalau si bodoh yang bicara, kuhira, maka dia akan ditekan. Wa idza aradallahu biqaumin syarran, tapi sebaliknya kalau Allah menghendaki terhadap suatu kaum keburukan, aktsara juhalahum, Allah perbanyak orang bodohnya. Wa aqalla fuqahahum, Allah sedikitkan ahli fikihnya, ulamanya. Fa idza takallama al-jahil, kalau si bodoh yang ngomong, wajada a'wanan, banyak yang membantunya, dia mendapati pembantu-pembantu. Wa idza takallama al-faqihu, kalau si alim ini bicara, kuhira, makalah dia ditekan. Ini hadis dhaif. Nah, kondisi Indonesia bisa kita lihat sendiri, termasuk yang mana? Termasuk yang pertama, yang tanda-tanda baik, atau termasuk yang kedua, yang tanda-tanda buruk. Di Indonesia ini ulama ngomong memperingatkan kesalahan pemerintah misalnya, malah jadi buronan, harus tinggal di luar negeri dan sebagainya. Ini berarti tanda-tanda keburukan, maka mudah-mudahan Allah mengubah Indonesia menjadi lebih baik. Amin ya rabbal alamin. Ini hadisnya dhaif ya, tapi kita temukan kalimat yang semakna, meskipun tidak semakna betul-betul, di dalam kitab Muwatta Malik dari perkataan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Kata kuncinya fuqaha'uhu kalau nggak salah. Ibnu Mas'ud berkata, innaka fi zamanin katsirin fuqaha'uhu, kamu sekarang berada pada masa di mana banyak ulamanya, qalilan qurra'uhu, sedikit orang yang hafal Qur'annya, tuhfadhu fihi hududul Qur'an, tetapi hukum-hukum Qur'an dijaga, wa tudayya' hurufuhu, meskipun huruf-hurufnya tidak terjaga alias tidak banyak yang hafal. Qalilun man yas'al, sedikit yang minta-minta, katsirun may yu'ti, banyak yang memberi. Yutiluna fihi shalah, salatnya lama-lama, wa yaksuruna al-khutbah, khutbahnya pendek-pendek. Yubadduna a'malahum qabla ahwaihim, ini maksudnya amalnya sesuai dengan ilmu, jadi tidak mengikuti hawa nafsu. Wa sayati 'alan nasi zamanun qalilun fuqaha'uhu, nanti akan datang suatu masa sedikit ulamanya, banyak para orang yang hafal Qur'annya, tetapi yang dijaga hanya huruf-hurufnya Qur'an. Adapun hukum-hukumnya Qur'an malah disia-siakan, ya. Jadi hafal Qur'an tapi banyak melanggar aturan Qur'an. Banyak yang meminta, sedikit yang memberi. Khutbahnya panjang-panjang, salatnya pendek-pendek. Mereka mengikuti hawa nafsu, tidak mengikuti ilmu. Ya, itu yang dimaksud yubadduna fiha ahwa'ahum qabla a'malihim. Hadis ini sahih riwayat Imam Malik, tetapi bukan sabda Nabi, tapi perkataan siapa? Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Nah, mirip dengan hadis ini ya, dan ini sesuai dengan masa kita sekarang ini.
masa yang sudah banyak kerusakan, sehingga kita harus selalu berdoa meminta hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis 390. Idza aradallah, apabila Allah menghendaki biqaumin terhadap kaum khairan kebaikan, maddalahum, Allah panjangkan bagi mereka fil umur, usianya, wa alhamahum, Allah ilhamkan kepada mereka asyukur, mensyukuri nikmat Allah, yaitu dengan ibadah. Hadis ini dhaif. Tetapi cukup bagi kita hadis yang lain bahwasanya tanda orang baik itu memang adalah dipanjangkan usianya, tapi diperbagus amalnya. Man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Khairun nas, sebaik-baik manusia, man tala umruh, orang yang usianya panjang, wa hasuna amaluh, amalnya baik. Jadi orang baik itu diberikan apapun oleh Allah jadi baik. Usianya panjang ya tambah kebaikan. Usianya pendek ya nggak ada masalah. Yang penting dia sudah punya amal. Jadi bukan berarti kalau yang usianya pendek berarti Allah kehendaki keburukan, nggak begitu. Okay? Tetapi maksudnya Allah itu kalau memanjangkan usia orang dan amalnya baik, nah ini berarti Allah berkehendak baik sama dia. Karena semakin hari tambah amal, tambah pahala, tambah pahala. Nah, maka itu introspeksi untuk diri kita masing-masing. Okay? Apakah tambah hari tambah pahala kita, ataukah tambah hari tambah dosa kita? Ya rata-rata kita namanya manusia, ya ada pahala ada dosa, tapi tolong dosanya diperkecil dan pahalanya diperbanyak, karena kita tidak tahu kapan kita matinya. 391. Idza aradallah, apabila Allah menghendaki biqaumin terhadap suatu kaum khairan kebaikan, walla, Allah menjadikan pemimpin alaihim terhadap mereka, hulama'ahum, orang-orang aris di antara mereka. Aris itu yang sabaran, ya, tidak mudah menghukum. Wa qadha bainahum, dan memberikan keputusan di antara mereka, ulama'uhum, ulama-ulama mereka. Wa ja'alal mal, dan Allah jadikan harta fi sumahaihim, fi samaihihim, pada orang-orang yang dermawan di antara mereka. Samaih nama sumaha? Oh, sumaha, ini berarti memang salah di sini. Fi sumahaihim. Wa idza arada biqaumin syarran, apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, walla alaihim sufa'ahum, Allah jadikan memimpin terhadap mereka orang-orang bodohnya. Wa qadha bainahum juhaluhum, yang menjadi qadhi di antara mereka adalah orang-orang bodoh mereka juga. Wa ja'alal mal fi bukhalaihim, dan Allah jadikan harta pada orang-orang bakhil mereka, tidak keluarkan zakat. Hadis ini dhaif. Ini tampaknya sesuai dengan masa kita sekarang ini di Indonesia. Ya, kondisinya kondisi yang buruk, bukan kondisi yang baik. Nah, mudah-mudahan Allah perbaiki Indonesia lebih baik. Amin ya rabbal alamin. 392. Idza aradallah, apabila Allah menghendaki biqaumin terhadap suatu kaum, nama rizqihim, bertambahnya rizki mereka. Kemudian apa Ustaz? Razaqahum. Razaqahum, Allah memberikan rizki kepada mereka, as-samahata. Samahah itu adalah tadi ya, dermawan. Wal afafa, dan afaf. Afaf itu adalah menahan diri dari dosa, sehingga dalam bab rizki berhati-hati tidak mengambil yang haram. Wa idza arada biqaumin iqtita'an, kalau Allah menghendaki suatu kaum putus rizkinya, fataha alaihim babal khiyanah, maka Allah buka terhadap mereka pintu khianat. Jadi melakukan khianat, akhirnya orang-orang benci sama mereka, akhirnya rizkinya putus. Karena sudah terkenal, wah, semua amalah sama orang itu serap beres. Akhirnya apa? Tidak ada yang mau hubungan sama dia, akhirnya rizki yang dulu melancar jadi putus. Karena itu kalau kita pengen rizkinya lancar ini, samahah, dermawan, ya sesuai dengan kemampuan tentu saja. Wal afaf, jaga diri, jangan maksiat, jangan cari harta secara haram. Karena kenapa? Oh, namaan. Jadi bukan nama rizkihim. Oh, nah, saya yang salah ya. Jadi namaan sama iqtita'an. Jadi apabila Allah berkehendak suatu kaum itu namaan, berkembang. Jadi maksudnya mereka itu berkelanjutan. Jadi tidak berhenti, nasabnya terus menerus, banyak keluarganya. Adapun iqtita'an ini berhenti, putus. Sebagaimana Allah mengatakan inna syani'aka huwal abtar. Orang yang membenci kamu adalah orang yang putus
Putus ini maksudnya sudah nggak ada lagi kelanjutannya. Surah Al-Kautsar ayat 3. Karena orang itu mengatakan Muhammad itu nanti akan mati, sudah nggak ada pelanjutnya lagi. Nah, maka Allah jawab dengan ayat ini, sungguh yang putus itu adalah yang membenci kamu, bukan kamu. Nah, sampai sekarang nasab Nabi Muhammad SAW masih ada. Hadis berikutnya 393, idza aradallah, apabila Allah menghendaki bi ahli baitin, terhadap keluarga, suatu keluarga, khairan, kebaikan, adkhala alaihim, Allah masukkan pada mereka ar-rifqa, sifat kelembutan. Nah, maka hendaklah kita lembut sesama keluarga, dengan adik, dengan mas, dengan mbak, dengan keluarga yang baik. Karena kalau keluarga ini saling baik, maka insya Allah saling bantu, maka akan menjadi kebaikan. Saya ada teman di daerah mana ya? Daerah Ceper ke utara, daerah mana itu? Wonosari. Nah, Wonosari itu ada satu hek, itu ternyata heknya itu adalah yang buat sekeluarga nih. Jadi bahu membahu sekeluarga, dari atas sampai bawah, dari yang masak sampai yang meladeni sampai yang menjaga, semuanya keluarga. Nah, jadi mereka memang bahu membahu dalam masalah ini, sehingga Allah bukakan pintu rizki yang mudah untuk mereka. Nama heknya kalau nggak salah itu hek Mas Buko. Nah, di Wonosari nanti dicari, ada di di internet, ada, bisa dicari. Itu orang-orang ngaji itu semuanya, keluarga pengajian yang mereka mungkin menerapkan hadis ini, saling lembut kepada keluarga, saling bantu membantu. Akhirnya dibukakan rizki yang longgar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. 394, idza aradallah, apabila Allah menghendaki bi'abdin atau abdin, bi'abidin, terhadap abidin, terhadap para hamba, khairan, kebaikan, razaqahum, Allah memberikan rizki kepada mereka, ar-rifqa, kelembutan, fi ma'ayishihim, dalam kehidupan mereka. Maksudnya tadi ya, husnat tasarruf, yaitu mengatur harta dengan baik. Wa idza arada bihim syarran, kalau Allah menghendaki keburukan terhadap mereka, razaqahumul kharqa, Allah memberikan rizki kepada mereka al-kharq. Al-kharq itu kebalikan dari rifq. Kharq itu arti asalnya adalah merobek. Jadi ngatur rizki tanpa ngatur duit, tanpa hitungan, tanpa perhatian. Jadi seenaknya sendiri menggunakan harta, maka itu akan menyebabkan keburukan terhadap mereka. Hadis ini juga didhaifkan oleh Suyuti, tapi semakna dengan hadis yang sebelumnya tadi. 395, idza aradallah, apabila Allah menghendaki birajulin, terhadap seseorang min ummati, dari umatku, khairan, kebaikan, alqa, Allah masukkan hubba ashabi, kecintaan terhadap terhadap sahabat-sahabatku, fi qalbih, dalam hatinya. Hadis ini didhaifkan oleh Suyuti juga. Kali ini banyak hadis dhaifnya, Bang, daripada hadis yang sahihnya. Tapi kita perhatikan makna-maknanya semuanya benar, tetapi karena dhaif ya kita tidak mengatakan sebagai sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam secara memastikan. Ya kita hanya mengatakan diriwayatkan dari Nabi, gitu aja. 396, idza aradallah, apabila Allah menghendaki bil amir, terhadap pemimpin, khairan, kebaikan, ja'ala lahu wazira sidqin, Allah jadikan untuknya pembantu yang baik. In nasya dzakkarah, kalau pemimpin lupa dia mengingatkannya. Wa in dzakara a'ana, kalau pemimpin ingat maka dia membantunya, membantu dalam kebaikan. Wa idza arada bihi ghaira dzalik, Allah menghendaki keburukan terhadap mereka, ja'ala lahu wazira su, Allah jadikan baginya pembantu yang buruk. In nasya lam yudzakirhu, apabila dia lupa dia tidak mengingatkannya. Wa in dzakara lam yu'inhu, kalau dia ingat maka dia tidak membantunya dalam kebaikan tersebut. Ini hadisnya sahih. Ini kita bisa melihat kondisi pemerintah yang ada sekarang di Indonesia. Pemerintahnya bagaimana, Allah kehendaki kebaikan atau keburukan, ya lihat saja wazir-wazirnya atau pembantu-pembantunya ya. Kalau mereka adalah orang-orang baik, berarti Allah berkehendak baik terhadap dia. Kalau mereka orang-orang buruk, maka berarti Allah berkehendak buruk untuk dia. Demikian juga dalam masalah memilih pemimpin, jangan melihat kepada orangnya saja, lihat juga orang-orang bawahannya, yang orang-orang sekitar dia. Karena seorang pemimpin itu dia tidak berdiri sendiri. Dia mungkin punya keinginan baik, tapi orang sekitarnya semuanya orang buruk, nanti jadinya buruk.
Maka kalau kita terpaksa nyoblos misalnya, jangan melihat pada orangnya toktil, tapi lihat orang-orang sekitar dia. Dia masuk pada partai apa misalnya. Meskipun hukum asalnya nggak usah ikut nyoblos karena demokrasi haram, tetapi apabila terpaksa maksudnya, maka dalam menilai seseorang itu jangan hanya melihat orangnya saja, tapi orang-orang sekitarnya berdasarkan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang ini. Hadis berikutnya 397, idza aradallah, apabila Allah menghendaki bi'abdin terhadap hamba syarran, keburukan, khaduralahu, maka menjadi bagus untuk hamba tadi fil labini. Di situ fil laban ya. Salah ya, fil labin, dalam masalah batu bata, watin dan tanah, hatta yabniya, sehingga dia membangun rumah. Hadis ini sahih maknanya. Maksudnya adalah kalau Allah menghendaki keburukan terhadap hamba, Allah jadikan dia itu sibuk untuk memperhias rumahnya, bangunannya, dimewah-mewahkan. Maka ini bukan berarti tidak boleh membangun rumah, tidak. Meskipun kalau kita baca riwayat-riwayat, Nabi Isa alaihissalatu wassalam itu nggak punya rumah, tidurnya dimanapun beliau ngantuk. Ngantuk pas di jalan, tidur pinggir jalan. Ngantuk pas di masjid, tidur di masjid. Tapi beliau katanya pindah-pindah dari satu masjid ke masjid yang lain. Nah, ini riwayat tentang beliau, wallahu alam. Karena sejarahnya sudah lama, biasanya riwayat-riwayat seperti itu nggak ada sanadnya. Nah, Nabi Isa ditegur, kenapa engkau nggak bangun rumah? Dia mengatakan, dunia ini kan sementara. Maka sementara kenapa harus bangun rumah? Nah, seandainya riwayat itu benar, bukan berarti kita tidak boleh bangun rumah. Yang diancam dalam hadis ini itu adalah orang-orang yang sibuk memperbagus dan mempermewah rumahnya. Adapun kalau kita perlu menambah karena anaknya bertambah, tambah lagi tingkat satu, karena perlu, ya nggak apa-apa. Syekh Mustafa Adawi rumahnya besar, katanya lantainya ada 4, ya karena istrinya 4. Setiap istri punya anak sekitar 10-an. Jadi kira-kira putra beliau sekitar 40-an. Ini yang saya dengar, wallahu alam. Saya belum pernah ketemu sama Syekh Mustafa Al-Adawi. Ya wajar begini, anaknya 40, rumahnya besar, wajar lah. Karena butuh rumah yang besar untuk menampung 40 anak. 40 ini sudah jadi pesantren, Pak. Serasa golek santri sudah jadi pesantren di rumahnya. 398. Idza apabila aradallah, Allah menghendaki bi'abdin terhadap hamba hawanan, kehinaan, anfaqa malahu, dia akan menafkahkan hartanya fil bunyan, dalam bangunan, wal ma, dan air, watin, dan tanah. Sebenarnya sama ya, air, tanah itu ya maksudnya bangunan tadi, karena bangunan itu harus ada air, harus ada tanah untuk membangunnya. Hadis ini sama dengan sebelumnya, yaitu sahih dari sisi maknanya, yaitu bahwasanya memperbanyak menghias rumah itu tercela dalam agama, sebagaimana hadis-hadis yang dulu pernah kita baca. Hadisnya yang sahih masih ingat nggak? Kata kuncinya adalah fil bina, kalau nggak salah ya. Innal abda, sesungguhnya hamba, la yu'jaru fi nafaqatihi kulliha, sungguh diberi pahala dalam semua nafkah yang dia keluarkan, illa fil bina, kecuali nafkah yang dikeluarkan untuk bangunan, nggak ada pahalanya sama sekali. Nah, ini maksudnya adalah bangunan yang diperhias tadi, yang dimewah-mewahkan tadi. Kalau dia membangun sesuai keperluan, maka ini bukan termasuk yang tidak ada pahalanya. Nah, maka orang mengeluarkan duit tanpa pahala, ini kan tanda keburukan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sia-sia dia keluarkan harta tanpa ada pahala. 399. Saya doakan mudah-mudahan semua yang belum punya rumah akan punya rumah. Amin ya rabbal alamin. Karena kemarin saya ditanya teman saya, seorang ustadz juga nih, ada info kontrakan enggak? Masya Allah, anaknya udah banyak tapi rumahnya masih pindah-pindah sana kemari, kasihan juga saya. Nah, tapi tenang saja, Allah sudah memberikan rezeki setiap orang tempat tinggalnya masing-masing. Saya dulu sebelum punya rumah nggak pernah bayangkan punya rumah, karena duit nggak akan nyanda untuk beli rumah, Pak. Tapi faktanya sekarang ada rumah juga. Nah, Allah kasih ilham oleh bapak punya beberapa tanah atau punya kekayaan, akhirnya dibagi-bagi untuk anaknya. Nah, karena dibagi-bagi saya jadi punya duit, bisa beli tanah. Akhirnya sedikit dibangun, bisa jadi bangunan. Nggak pernah punya bayangan punya rumah karena nggak ada duit nih. Tapi ada juga rumah sekarang.
Nah, maka tenang aja, semua kita pasti punya rumah, baik itu dari mertuanya, dari orang tuanya, sumbernya dari Allah Subhanahu wa taala. 399. Idza apabila aradallah, Allah menghendaki biqaumin terhadap suatu kaum su'an, keburukan, ja'ala amrahum, Allah jadikan urusan mereka ila mutrafihim, kepada orang-orang yang kaya di antara mereka. Maksudnya orang-orang yang kaya yang berfoya-foya. Jadi mutraf itu bukan hanya kaya tapi orang yang baik, tapi kaya yang buruk, yang berfoya-foya dengan kekayaannya. Ini hadis palsu menurut Al-Albani. Hadis terakhir 400. Idza aradallahu biqaumin adzaban, apabila Allah menghendaki suatu kaum siksa, asabal adzabu man kana fihim, maka siksa itu mengenai siapapun yang ada pada mereka. Tsumma bu'itsu, kemudian mereka dibangkitkan ala a'malihim, sesuai amalannya masing-masing. Hadis sahih, muttafaqun alaih. Seperti ketika terjadi bencana tsunami. Tsunami dikirim oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kena siapa? Apakah yang berbuat maksiat saja? Enggak, semuanya kena. Tetapi nanti ketika dibangkitkan pada hari kiamat, nah ini beda-beda, ya, tergantung amalan masing-masing. Karena itu waktu kita berada di Aceh dulu banyak cerita-cerita. Ada seorang wanita yang ketika kita temukan mayatnya masih memakai baju yang lengkap dan mayatnya jasadnya tidak membusuk, padahal sudah beberapa hari. Yang lain-lain jasadnya sudah membusuk. Nah, kemudian katanya orang-orang ini adalah seorang hafizah, dia seorang yang hafal Quran, yang setiap hari membaca Quran. Nah, maka karena dia menjaga kitabnya Allah, sehingga dalam kondisi mati itu masih pakaiannya utuh, jilbabnya belum terlepas, padahal terseret air ya yang sangat banyak sekali, ya biasanya pakaiannya terlepas, karena kita temukan rata-rata orang pakaiannya sudah tidak lengkap lagi, tapi waktu itu ditemukan yang masih utuh. Nah, ini wallahu alam, ini tanda-tanda kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala sudah ada di dunianya sebelum nanti di akhiratnya. Tapi anggaplah ada yang pakaiannya terlepas, ya enggak ada masalah. Nah, karena itu bukan selalu tanda yang buruk, ya, biasa namanya baju terkena air kemudian lepas. Tapi yang penting kalau dia orang baik, terkena hukuman siksaan dari Allah, nanti akan dibangkitkan dalam kondisi baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah Bapak Ibu yang dapat kita baca pada malam hari ini, benarnya dari Allah, dan apabila ada salahnya fa astaghfirullahal azim li wa lakum.